Pergi bermotor ke Palembang. Jangan lupa memakai spion. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami dari Leading Innovation. PT Pupuk Kalimantan Timur atau PKT merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang industri pertanian dan juga kimia yang terbesar di Asia. Saat ini telah terjadi perubahan ekonomi, digitalisasi, dan juga kemudahan dalam lini produksi ramah lingkungan yang tentunya hal ini menjadi tantangan yang besar untuk PKT ini sendiri. Tentunya untuk mencegah hal ini terjadi, maka akan dilakukan analisis dan juga penyelesaian masalah terhadap masalah yang dihadapi oleh PKT ini sendiri, seperti salah satunya adalah dengan menemukan elemen-elemen dan juga mengelompokkan elemen tersebut dalam bentuk matriks SWOT, dan juga menentukan mitra-mitra yang akan bekerja sama dan tentunya akan menjadi solusi yang tepat untuk perkembangan kemajuan dari PKT ini sendiri. Industri yang dapat diprioritaskan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur adalah dengan memprioritaskan kepada industri perdagangan, khususnya kepada industri perdagangan produk turunan seperti produk soda es, metanol, amonium nitrat, dan juga produk oleokimia yang dapat digunakan dan bermanfaat untuk berbagai macam bidang industri seperti industri kosmetik, industri kesehatan, industri makanan, dan masih banyak lagi. Melalui pemanfaatan industri ini, PT Pupuk Kalimantan Timur dapat memperoleh manfaat berupa pendapatan alternatif yang dapat digunakan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur sebagai pendanaan untuk jangka panjang, selain dari pendapatan yang diperoleh dari perdagangan produk inti dan juga dari 3 lini bisnis yang dijalankan. Pilihan prioritas tersebut dapat dikerucutkan kepada 2 pilihan produk turunan seperti soda es dan juga oleokimia yang memiliki berbagai macam peluang. Peluang yang dapat dimanfaatkan dan diambil oleh PT Pupuk Kalimantan Timur adalah seperti untuk soda es itu sendiri di Indonesia belum adanya pabrik yang dapat memproduksi soda es. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan soda es masih dipenuhi oleh impor. Sedangkan untuk oleokimia, perusahaan dapat berinovasi dengan memanfaatkan bahan minyak nabati yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang jauh lebih efektif dan efisien apabila digunakan dan juga minimnya kelangkaan sebagai bahan dari oleokimia. Sedangkan tantangan yang harus dihadapi dan juga diatasi oleh perusahaan adalah seperti negara-negara besar di dunia yang telah terlebih dahulu sukses dalam memasarkan produk seperti soda es dan juga oleokimia, seperti oleh negara Cina dan juga negara-negara di Asia Pasifik. Selanjutnya saya akan membahas tentang strategi diversifikasi. Strategi diversifikasi apa yang dapat diterapkan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur? Perusahaan dapat menggunakan strategi diversifikasi konsentris. Nah, strategi diversifikasi konsentris sendiri adalah strategi yang dimana perusahaan memproduksi atau menambahkan hingga memasarkan produk yang mempunyai kesamaan atau hubungan dengan produk yang sudah ada. Dalam hal ini, produk yang ditambahkan adalah produk turunan non pupuk. Lalu telah kita prioritaskan produk soda es dan produk oleokimia, yang dimana kedua produk ini mempunyai hubungan dengan produk yang sudah ada atau produk inti. Contohnya, oleokimia merupakan produk yang masih mempunyai hubungan dengan bahan kimia, dan soda es adalah produk yang merupakan turunan dari amonia. Strategi yang dapat diterapkan untuk industri soda es dalam memasarkan produknya adalah strategi fokus. Strategi fokus berbicara mengenai perusahaan yang memilih pasar tertentu untuk dijadikan sebagai target market. Nah, PT Pupuk Kalimantan Timur dapat memilih wilayah negara Indonesia untuk dijadikan sebagai target market, mengingat masih belum ada pabrik soda es di Indonesia, dan ditambah lagi dengan tingkat kebutuhan soda es di Indonesia yang tinggi, namun masih dipenuhi dari impor. Sehingga dengan perusahaan memilih wilayah negara Indonesia, perusahaan dapat menjadi pelopor, market leader, dan perusahaan top of mind bagi industri soda es di Indonesia. Sedangkan untuk industri oleokimia, perusahaan dapat menerapkan strategi diferensiasi, yang dimana perusahaan melakukan diferensiasi atau pembedaan dalam bahan dasar pembuatan oleokimia. Terdapat 2 alternatif bahan oleokimia, yaitu yang pertama dari bahan baku hidup seperti hewan, tanaman, dan biji minyak yang memiliki harga bahan baku yang fluktuatif dan kelebihan kapasitas produksi yang menjadi faktor utama dalam menghambat pertumbuhan oleokimia. Alternatif bahan lainnya yaitu dari limbah minyak nabati yang memberikan manfaat yang sangat besar, karena bahan seperti limbah minyak nabati ini lebih dapat terbarukan, berkelanjutan, biaya rendah, dan
sumber toksisitas rendah bahan baku. Nah, jadi limbah minyak nabati ini lebih baik daripada bahan baku minyak bumi yang saat ini hampir terjadi kepunaan atau kelangkaan dibandingkan dengan limbah minyak nabati yang berasal dari tanaman yang minim terjadinya kelangkaan. Terdapat 5 bidang mitra yang tentunya dapat kami sarankan kepada PT Pupuk Kalimantan Timur yang tentunya dapat membantu dalam kegiatan operasional mereka. Yang pertama adalah bidang keuangan. Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat membantu dalam segi modal untuk PT Pupuk Kalimantan Timur untuk dapat memproduksi atau membantu memproduksi produk mereka seperti oleokimia dan juga soda ash. Lalu yang kedua adalah transportasi, yaitu kargo dan juga jasa ekspedisi yang dapat digunakan sebagai media perantara untuk PT Pupuk Kalimantan Timur dalam mendistribusikan produk mereka seperti yang sudah kami ucapkan tadi, yaitu adalah oleokimia dan juga soda ash. Lalu yang ketiga adalah perpajakan, yaitu adalah lembaga yang mengurus tentang ekspor impor yang tentunya dapat membantu dari PT Pupuk Kalimantan Timur ini untuk dapat mendistribusikan produk mereka dengan mudah, sehingga tentunya dapat dikenal oleh negara-negara luar dan tentunya dengan proses yang mudah. Lalu, pemasok bahan baku. Pemasok bahan baku sendiri tentunya adalah vendor yang memiliki bahan baku untuk produksi soda ash dan juga oleokimia itu sendiri, dan tentunya merupakan vendor yang tentunya memiliki harga yang terjangkau dan juga lokasi yang strategis untuk PT Pupuk Kalimantan Timur ini sendiri, sehingga biaya yang dikeluarkan itu adalah biaya yang minimal seminimal mungkin. Lalu yang kelima adalah supplier mesin. Supplier mesin ini sendiri dapat dilakukan dengan menggunakan metode leasing, yang dimana mereka dapat menggunakan alat tersebut untuk mengembalikan modal mereka, dan pendapatan yang mereka hasilkan itu dapat mereka kembalikan kepada vendor supplier mesin tadi, dan tentunya hal ini dapat mengurangi biaya mereka dan juga dapat memaksimalkan dalam memproduksi produk seperti oleokimia dan juga soda ash. Jadi, PT Pupuk Kalimantan Timur ini memang sedang menghadapi permasalahan tentang industri apa yang harus mereka prioritaskan, peluang dan tantangan seperti apa yang harus mereka hadapi, dan tentunya dengan siapa mereka harus bekerja sama. Maka dari itu, kami telah memberikan solusi untuk PT Pupuk Kalimantan Timur, yang dimana mereka harus memprioritaskan industri non-pupuk dan juga produksi produk turunan seperti soda ash dan juga oleokimia. Yang dimana soda ash ini sendiri belum ada satupun pabrik di Indonesia, dan mereka dapat menggunakan strategi fokus yang tentunya hal ini dapat mereka fokuskan terhadap pangsa pasar di Indonesia ini sendiri. Dan tentunya hal ini juga dapat memajukan pasar mereka dan juga mengembangkan usaha mereka kembali terhadap produk non-pupuk. Lalu, yang kedua adalah oleokimia. Oleokimia ini sendiri dapat diproduksi dari limbah nabati. Yang tentunya limbah nabati ini dapat didapati di Indonesia karena Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan produksi hasil nabati terbesar. Dan juga dengan memproduksi dari limbah nabati ini sendiri tentunya dapat membawa kelebihan-kelebihan yang dimana memiliki manfaat yang lebih banyak, kebaruan, dan juga toksisitas yang juga sedikit. Sehingga hal ini tentunya dapat menjadi peluang yang baik untuk PT Pupuk Kalimantan Timur untuk dapat memulai dengan menggunakan oleokimia dan juga soda ash. Lalu dengan siapa mereka harus bekerja sama? Tentunya dapat bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti dari lembaga keuangan, transportasi, perpajakan, dan juga pemasok bahan baku mereka atau vendor bahan baku mereka, dan juga dengan menggunakan supplier mesin. Dan juga hal ini menggunakan teknik leasing yang dimana mereka dapat menggunakan alat tersebut untuk mendapatkan pendapatan mereka dan mengembalikan pinjaman tersebut kepada pemilik supplier mesin tersebut. Dan tentunya hal ini menjadi solusi yang dapat kami tawarkan kepada PT Pupuk Kalimantan Timur, dan juga hal ini dapat menjadi acuan yang tentunya dapat dipertimbangkan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur ini sendiri. Kemenangan adalah tentang perjuangan, usaha, optimisme, dan tidak pernah menyerah. Sekian dari kami, Tim Leading Innovation. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye!